Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, teman-teman, para pecinta ikan nila, para pengusaha budidaya ikan nila. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Novis Perwira. Hari ini insya Allah teman-teman, saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi penyebab kematian pada larva atau buraya ikan nila yang kita cintai ini. Dan insya Allah sekaligus saya akan memberikan solusinya. Kalau kita selaku pemijah atau mengawinkan ikan nila, tentu ketika kita mendapati atau merawat buraya ikan nila kita, terkadang kita melihat buraya itu tiba-tiba mati dengan sendirinya dan kita tidak tahu penyebabnya apa. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-temanku, para pecinta ikan nila. Baiklah teman-teman, langsung saja. Yang pertama, saya seperti ini ya teman-teman, kalau memberikan ini caranya seperti ini, saya urutkan. Jadi yang pertama, penyebab kematian pada larva atau buraya ikan nila itu adalah tidak segera diambil dari indukannya. Oke, yang pertama itu tidak segera diambil dari indukannya. Misalnya kita melihat ada indukan ikan nila kita mengeluarkan anaknya, kita biarkan itu selama berhari-hari, ataupun kita biarkan saja tanpa kita ambil atau kita perhatikan, maka sudah dipastikan walaupun ada yang hidup tapi hanya beberapa saja yang hidup. Boleh jadi dimakan indukannya, boleh jadi airnya terlalu dalam sehingga buraya ikan nila itu tidak mendapatkan oksigen di tempat indukannya. Maka solusinya, segera diambil buraya ikan nila kita dan pindahkan ke tempat yang perawatannya. Seperti ini teman-teman, ini video yang saya buat ini salah satu tempat buraya ikan nila. Jadi seperti ini, saya terkadang pakai streaming seperti ini, terkadang saya taruh di kolam terpal yang airnya dangkal, dan perawatan khusus untuk buraya ikan nila itu sendiri. Oke teman-teman, langsung saja. Yang kedua, penyebab kematian pada buraya atau larva ikan nila kita adalah disebabkan serokan yang kasar. Kenapa demikian? Tentu kita memahami buraya ikan nila itu masih kecil, masih lembut, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, seperti itulah kalau manusia ya. Nah, ikan juga seperti itu. Semua hewan kalau baru dilahirkan pasti dalam kondisinya lemah, lembut. Maka oleh sebab itu, kalau kita menginginkan hasil yang maksimal, maka seroklah, ambillah buraya itu dengan serokan yang lembut teman-teman. Ya, dicari di toko perikanan, toko yang jual itu insya Allah banyak yang lembut khusus untuk menyerok atau mengambil buraya ikan nila kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga itu yang penyebab kematian pada buraya atau larva ikan nila kita itu adalah airnya terlalu dalam. Nah teman-teman, kalau lihat video saya ini kan, kalau saya biasa merawat buraya itu airnya tidak terlalu dalam, seperti teman-teman lihat itu. Bahkan saya sering menggunakan streaming untuk, pertama manfaatnya itu, kita ketika mau mengambil atau memindahkan buraya itu bisa dengan cepat teman-teman. Jadi satu kali serokan langsung bisa kita pindahkan. Ini salah satu kelebihan streaming atau tempat-tempat yang seperti ini. Jadi solusinya, jangan sampai air itu terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam,
Buraya ikan nila itu belum terlalu bisa berenang. Bahkan kalau terlalu dalam juga dia susah untuk mendapatkan oksigen. Solusinya jangan terlalu dalam. Pengalaman saya cukup seperti ini saja teman-teman. Oke, kita lanjut yang keempat. Buraya ikan nila itu penyebab kematiannya adalah kekurangan oksigen. Nah, tadi yang ketiga sudah dijelaskan ya teman-teman. Terlalu dalam juga kan menyebabkan kurangnya oksigen. Sekarang secara spesifik kekurangan oksigen. Misal kita punya buraya nih, misalnya ada 1000 atau 2000 atau 3000 atau bahkan sampai 10.000. Tapi kita taruh di wadah atau tempat khusus yang wadahnya itu kecil, maka secara tidak langsung sudah dipastikan kekurangan oksigen teman-teman. Solusinya kita taruh aerator atau pompa air untuk mencukupi asupan oksigen pada buraya ikan nila kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita siapkan aerator atau pompa air yang kecil sehingga buraya ikan nila kita merasa nyaman dan cukup dengan oksigen yang kita siapkan. Oke, lanjut. Yang kelima, buraya ikan nila kita penyebab kematiannya adalah disebabkan stres. Ini stres ini teman-teman, pengalaman yang saya alami itu, misalnya salah satu penyebab stres itu ketika buraya baru dilahirkan, kita masukkan dalam suatu tempat, di situ ada pompa air. Kita yakin ini pompa air ini bisa menghasilkan oksigen yang banyak, tapi kita hidupi dengan pompa air yang kencang, airnya mengalir begitu deras. Nah, yang seperti itulah yang menyebabkan oksigen kita sepakat banyak, tapi buraya ikan nila itu tidak mampu dengan kondisi air seperti itu teman-teman. Artinya ikan nila kita itu kalau kita masuki aerator yang terlalu berisik atau pompa air yang terlalu kencang, maka boleh jadi oksigennya banyak tapi membuat buraya ikan nila kita stres teman-teman. Berapa kali saya membuat percobaan uji coba, ini salah satu kolam saya kasih pompa air yang deras atau aerator yang banyak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena terlalu berlebihan memberikan aerator atau pompa air, maka tidak baik. Dikira-kira saja teman-teman, jangan terlalu banyak juga memberikan aeratornya atau pompa airnya, jangan terlalu deras karena akan mengakibatkan buraya ikan nila kita menjadi stres ya. Oke, yang keenam teman-teman, kondisi airnya kurang baik atau tidak sehat. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kan kita sama-sama memahami ikan buraya kita itu, nila kita itu adalah hidupnya di air, maka benar-benar harus diperhatikan pH-nya berapa. Untuk ikan nila itu pH 7, 6 ya, bagusnya 7. Jadi pH-nya seperti itu. Kemudian kita perhatikan airnya juga, jangan sampai mengandung zat-zat yang kurang sehat seperti kaporit atau yang lainnya. Teman-teman, seperti itu. Jadi perhatikan kondisi airnya. Lanjut, yang ketujuh, pemberian pakan secara berlebihan. Nah, ini juga faktor penyebab kematian buraya ikan nila kita. Ini sering terjadi, bahkan saya sendiri pun terlalu baik mungkin teman-teman ya. Terlalu baik, khawatir buraya ikan nila kita itu nggak makan gitu, jadi kita berikan banyak-banyak. Ternyata itu salah ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Ketika pakan itu kita banyak berikan kepada buraya ikan nila kita,
dan itu tidak dimakan akan menjadi penyakit untuk buraya ikan nila kita. Jadi pemberian pakan itu sekedarnya saja. Apalagi masih burayak, masih usia 3 hari, 2 hari, 4 hari atau 1 minggu, itu belum terlalu banyak. Cukup secuil aja, sedikit aja. Misalnya kita berikan PF 1000 atau PF 800 atau PF 500, ini beberapa butir saja di usia yang 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu itu. Dan buraya itu tidak sama sekali banyak makan di usia seperti itu, maka ala kadarnya saja. Oke teman-teman, bisa dipahami insya Allah ya. Jadi ala kadarnya saja memberikan pakan. Kemudian yang ketujuh, faktor penyebab kematian pada buraya kita adalah faktor cuaca yang tidak stabil. Jadi contohnya gini, buraya itu rentan teman-teman, rentan mati. Kalau kita berikan oksigen, aerator terlalu kencang berlebihan, maka akan stres, mati. Pompa air juga terlalu kencang, maka akan mati. Termasuk juga cuaca. Cuaca terlalu panas, buraya itu tidak kuat. Atau sebaliknya, cuaca terlalu dingin, juga tidak kuat. Makanya seideal mungkin kita perhatikan tempat yang cocok untuk buraya ikan nila kita itu di mana posisinya. Jadi agar mendapatkan tempat yang benar-benar cocok untuk buraya ikan nila kita. Ya, kita perhatikan itu. Karena kalau kita tidak perhatikan dengan faktor cuaca ini, maka buraya kita akan mati juga teman-teman. Perhatikan kondisi cuaca. Kalau terlalu panas berarti kita kasih atap. Kalau terlalu dingin, mungkin kita perlu yang namanya alat yang untuk memanaskan perikanan kita. Jadi kalau kita pakai alat itu, insya Allah air yang berada di kolam kita akan menjadi stabil teman-teman, tidak terlalu dingin dan tidak juga terlalu panas karena diukur dengan alat tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang ke-9. Penyebab kematian buraya ikan nila kita adalah disebabkan gangguan hama. Bisa kodok, ular, hewan predator, dan lain-lain. Maka sebab itu yang ke-9 ini harus kita perhatikan secara baik-baik ya. Nah, apalagi misalnya kolam kita kolam tanah, itu sangat rawan sekali biasanya ular atau hewan yang lainnya. Tapi teman-teman, kalau saya di sini yang paling sering itu kodok. Ini tamu yang tidak diundang ya, datang dengan sendirinya, apalagi ketika musim hujan, dan itu bertelur di situ dan menyebabkan air kolam kita menjadi tidak sehat atau mengganggu, menyebabkan ikan kita stres disebabkan kodok bertelur di situ. Bahkan kodok yang besar juga bisa memangsa atau memakan buraya ikan nila kita. Maka sebab itu harus benar-benar kita perhatikan dan kita singkirkan hal-hal yang membuat buraya ikan nila kita mati. Oke teman-teman, sahabatku, para pembisnis ikan nila, para peternak dan para penyuka atau hobi dengan ikan nila, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita, untuk teman-temanku yang menyaksikan penjelasan saya ini, dan saya doakan semoga teman-teman berhasil memijah ikan nila, berhasil merawat buraya ikan nila dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.